Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Lukas 24 ayat 44 sampai 53, ada 3 hal penting yang menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, bahwa sebelum Yesus naik ke surga atau saat-saat Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang dia. Para murid kembali diberitahukan bahwa dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mesias yang menderita, mati, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Semuanya ini dilakukan dalam rangka penyelamatan dan keselamatan bagi manusia. Dan mengenai semuanya ini, para murid telah menyaksikannya. Poin yang kedua, karena hanya dalam namanya pengampunan dosa diberikan bagi setiap siapa saja yang menyesali dosa-dosanya, sehingga manusia boleh selamat. Dalam hal ini Lukas telah menegaskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga melainkan di dalam Dia atau Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Poin yang ketiga, bahwa Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus. Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada para murid bukanlah pekerjaan yang mudah. Demikian juga Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkan, bahkan yang telah menyangkal mengenal Dia. Oleh karena itu Yesus sebelum mengizinkan mereka pergi dari Yerusalem memberitakan Injil sebelum menerima Roh Kudus, karena mereka pasti akan gagal. Hal ini juga memberi pemahaman bagi kita pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Harus kita tahu bahwa bagaimanapun pintarnya seseorang berkhotbah, pintarnya seseorang berkata-kata menjelaskan kebenaran firman Tuhan, tetapi jikalau tidak dipimpin Roh Kudus dan jikalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri orang tersebut, tidak akan membawa pengaruh apa-apa yang membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan menolong para murid menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, yang berani menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berani berkorban, berani hidup tampil beda, berani setia sampai mati demi namanya, nama yang olehnya manusia diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari,
Jika ia benar-benar Allah, apalagi yang perlu diragukan dari setiap perkataannya pada para murid? Mereka bukan hanya mendengar kabar baik dari kitab-kitab yang mereka baca. Mereka bukan hanya mendengar pengajaran dari para imam di bait Allah. Mereka langsung mendengar dan menyaksikan kabar baik dari Allah itu sendiri. Allah yang turun dari surga datang ke dunia untuk menyatakan kabar baik, kemudian kembali ke surga sambil disaksikan oleh mereka. Kenaikan Yesus Kristus adalah momen melegakan karena murid-murid dilepaskan dari segala keraguan tentang sosok yang mereka ikuti itu. Murid-murid dilepaskan dari segala ketakutan untuk menganut dan menghayati ajaran yang Yesus Kristus bagikan sepanjang karyanya di dunia. Murid-murid diteguhkan untuk dapat menjalani kehidupan dengan berani, menghadapi penderitaan, dan percaya pada kebangkitan. Dan yang terpenting, murid-murid diberkati untuk senantiasa menjadi saksi bagi dunia atas kabar baik yang telah diwartakan Yesus Kristus kepada mereka. Hari ini adalah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus bagi umat Kristen. Kiranya momen tersebut dapat menjadi peneguhan bagi kita untuk berani menghadapi penderitaan dan percaya akan kebangkitan yang Allah siapkan bagi kita. Kiranya kita juga senantiasa bersukacita mewartakan kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Amin.